Kenaikan harga bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah mulai berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Karawang, Jawa Barat. Harga kebutuhan kini naik hingga 50%. Adapun bahan kebutuhan yang naik antara lain terjadi pada harga tomat dan cabai rawit merah. Harga cabai merah rawit yang sebelumnya sudah mencapai Rp50.000 kini kembali naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sembako yang naik apa aja Pak? Cabai, cengkeh, tomat, bawang, semua kol. Itu kenaikannya berapa? 50-100%. Sementara ini penyebabnya apa? Bensin, BBM. Menurut para pedagang, mahalnya harga bahan bakar juga mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, dampak kembali dinaikannya harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium oleh pihak Pertamina langsung dirasakan oleh para supir angkutan umum. Para supir angkutan mengeluh akibat kebijakan pemerintah yang telah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Untuk meminimalisir tingkat kerugian biaya operasional, sebagian supir dengan trayek Purwakarta Kota Wanayasa sudah menaikkan tarif secara sepihak. Adapun kenaikan tarif ini mencapai 10%. Namun ada juga supir angkutan umum yang belum menaikkan tarif dengan alasan menunggu keputusan tarif dari pihak Organda. Para supir angkutan ini mengkhawatirkan apabila tarif naik akan berdampak kepada sepinya penumpang. Udah naikkan tarif? Belum. Kenapa? Takut sih. Takut. Mahalan. Oh gitu. Takut nggak ada penumpang? Ya. Oh gitu. Terus gimana masa kenaikan BBM ini? Keberatan sih. Oh gitu. Dari Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Sejak tahun 2004, Indonesia menentukan presidennya secara langsung. Setelah SBY berkuasa, bangsa Indonesia kembali menentukan pilihan yang sulit ketika hanya ada dua pilihan, Jokowi atau Prabowo. Dihantarkan PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKB yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. 20 Oktober 2014, Jokowi menyandang Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jokowi yang mengemban harapan rakyat di pundaknya dinilai hanya memuaskan syahwat politik para pendukungnya. 3 nama besar, Kala, Mega, Paloh, sayup terdengar berada di balik keputusan-keputusan sang presiden yang menempatkan presiden di posisi yang tersandera. Lihat sebagai misal bagaimana sebuah proses kebijakan untuk hal-hal penting atau penunjukan orang dalam posisi-posisi strategis dalam pemerintahan itu didiskusikan, dievaluasi dan kemudian dilaporkan kepada Megawati ya. Itu terjadi di Tuku Umar gitu. Nah ini membuktikan bahwa kuat sekali kesan intervensi itu. Kemanakah realisasi janji-janji nawacita sang presiden? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Memberi mandat kepada kita rakyat. Terus kemenangan itu harus menjadikan kemenangan rakyat. Siapapun yang menang, rakyatlah yang harus menang. Kan ini presidennya rakyat loh. Tidak bisa lagi. Nah, tataran kita sekarang ini masih belum seperti itu. Ya kan? Kalau ada partai yang mengusulkan Pak Jokowi itu menang, mereka juga harus menang untuk mendapatkan bagian kedudukan kekuasaan di situ. Kalau tidak cuma ngerecokin Pak Jokowi.
Rakyat meminta Jokowi bertindak pro rakyat, bukan pro elit, apalagi memuaskan dahaga kekuasaan elit-elit pendukungnya. Jokowi harus berani melangkah di luar keinginan para pembisiknya. Semakin kemari saya lihat Jokowi semakin bisa lepas dalam membuat kebijakan dan juga dalam mencoba untuk bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan itu. Meskipun kelepasan itu belum total ya, karena walau bagaimanapun sekali lagi dia adalah seorang presiden dengan investasi politik banyak sekali di belakangnya, dan dia memang bukan seperti kebanyakan presiden yang memiliki posisi sangat menentukan di dalam partai. Pak Presiden, Anda tak perlu takut dilengsarkan di tengah jalan. Jika Anda berjalan di rel yang benar, rakyat akan terus berada di belakang mengawal hingga tuntas. Jadilah presiden untuk semua, bukan segelintir orang. Berdirilah di atas kaki sendiri dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan Pak Joko Widodo selalu ingat bahwa dia adalah presiden untuk semua orang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya. Itu satu. Lalu yang kedua, dengan itu dia harusnya tidak hanya memikirkan bahwa penasehatnya, menteri-menterinya harus hanya yang berasal dari kubu yang dulu mendorongnya. Karena dia adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga kapan perlu menarik, meminta dukungan dari anak-anak bangsa yang profesional dan punya kapabilitas tinggi untuk memperkuat dia. Ya, mungkin ada jalur reshuffle dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan orang yang sangat kuat di pencitraan, khususnya ini ya, dia jangan selalu takut pada media sosial sejauh dia bisa melakukan verifikasi terhadap apa yang disuarakan. Ditambah lagi, dia pada bagian tertentu juga akhirnya harus membuat keputusan-keputusan yang mengutamakan kepentingan bangsa, tidak lagi semata-mata kepentingan tarik-menarik partai politik yang ada. Dan yang keempat, mudah-mudahan tidak termakan oleh laporan-laporan asal bapak senang. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Apa kabar Winda? Ya, apa kabar? Saya baik, alhamdulillah pagi Alhamdulillah. ini. Apa kabar Reza? Baik sekali. Kalau tadi ada paket untuk pemirsa mengenai mengawal demokrasi, kali ini kami pagi-pagi juga akan mengawal apa kabar Indonesia pagi akhir pekan. Nah, ini ketika kita akan mengawal beberapa kabar-kabar. Di antaranya kita akan membahas soal kenaikan BBM. Kenaikan BBM. Lalu ada soal es batu yang memang lagi marak sekali Ya, ini. Lagi menjadi topik karena memang menyangkut kehidupan masyarakat. Karena kita juga sering ya makan di warung dan juga minum di warung pakai es batu. Betul. Kita akan membahasnya lebih lengkap pemirsa. Kita buka terlebih dahulu apa kabar Indonesia pagi akhir pekan. Kita akan membahas lebih lanjut nanti pemirsa, dan di antara tadi Winda udah makan es batu, kita juga akan membahas mengenai penyakit radang selaput radang otak yang mungkin kita tahu kemarin mengenai atau juga diderita oleh salah satu artis yang baru saja meninggal, Olga Syahputra kemarin. Nah, kita akan membahasnya, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Dunia hiburan tanah air kembali berduka dengan berpulangnya artis sekaligus presenter multitalenta Olga Syahputra. Sang komedian menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Jumat sore kemarin. Olga Syahputra meninggal setelah menjalani perawatan akibat radang selaput otak atau meningitis sejak awal tahun 2014.
Olga mulai sakit saat mengetahui ada benjolan di lehernya. Dia kemudian memilih menjalani pengobatan alternatif. Kondisinya sempat membaik namun kembali memburuk dan sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta Selatan mulai April 2014. Olga baru dikabarkan menderita radang selaput otak atau meningitis pada bulan Juni tahun lalu. Sang komedian kemudian melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura hingga pergi untuk selamanya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita tahu bahwa kemarin dunia hiburan kembali berduka. Almarhum Olga Saputra menghembuskan nafas terakhir. Dan saat ini kita akan membahas, selain untuk mengenang dari almarhum, tetapi juga untuk membahas penyakit yang diderita dari almarhum Olga Saputra, yaitu meningitis. Sudah bersama saya pagi hari ini, Bunda Dorce. Pagi Bunda. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dan juga satu lagi narasumber saya adalah dokter spesialis saraf, Dr. Ziki. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Ya pemirsa, kita akan membahas lebih lengkap pada segmen ini terkait meningitis. Tetapi saya akan ke Bunda Dorce dulu. Bunda Dorce, kapan terakhir Bunda komunikasi dengan almarhum Olga? Aku komunikasi kurang lebih 11 bulan yang lalu ya. Waktu itu masih di Rumah Sakit Pondok Indah. Itu pun juga dia udah merintih kesakitan. Udah merintih kesakitan di bagian kepala. Tapi sesakitnya begitu dia masih ingat orang. Artinya masih ingat saya yang datang. Dia manggil saya mama ya. Terus sampai dia bilang sama Vera, manajernya bilang, mak tolong tuh mama kasih makan, kasih makan. Nah terus aku juga bilang sama dia, nanti mudah-mudahan insya Allah kalau kamu sehat kita umroh bareng. Nah dari situ udah dia nggak sadar lagi, ditangani sama dokter. Terus saya pikir dia tidur, udah aku pulang. Dan dari situ aku udah nggak ada kabar lagi. Tapi sebelum dia masuk rumah sakit, dia sempat mampir ke Masjid Al-Qayyumnya saya. Dan di situ dia nyantunin anak yatim dan ngasih korban untuk Idul Adha satu sapi. Nah disitulah saya betul-betul merasa kehilangan dengan sebelum dia meninggal ya. Karena tidak ada konteks dan juga Vera juga berusaha untuk menjaga privasinya Olga. Dan di situ saya tetap memberikan doa sama anak-anak yatim untuk bisa diangkat penyakitnya. Tapi jujur, dalam sejarah artis muda yang meninggal yang mengantar kemarin tuh banyak sekali. Kemarin ya. Wah luar biasa. Artinya dibanding dia setelah UJ banyak juga ulama-ulama yang meninggal. Mungkin dia yang nomor sekiannya. Yang dari kalangan mana ya, dari kalangan artis, kalangan penggemar. Memang dia penggemarnya banyak banget. Sampai saya sendiri waktu melihat dia dikafanin, itu kayak dia nggak meninggal, kayak tidur gitu. Terus badan, saya juga bingung. Biasanya kan kalau orang udah meninggal itu kan badannya agak kaku ya dok ya. Tapi ini agak nggak kaku, tangannya masih bisa lentur kayak begitu. Ya, Bunda. Ya. Terakhir kali itu setahun yang lalu. Ya. Sebenarnya apa yang mungkin almarhum Olga pernah cerita ke Bunda, atau mungkin selama 1 tahun ini teman-teman yang kerabatnya pernah juga bercerita kepada Bunda. Apa yang sebenarnya yang dikeluhkan oleh Olga? Pertama sih dia belum ke kepala, dia pertama ada benjolan pertama kecil, ya. Terus di tangannya juga ada gitu. Cuman dia pikir kali ya biasa-biasa aja. Olga itu kan orang yang takut sama dokter, terutama sama suntikan. Dia takut banget. Nah akhirnya dia coba diberikan diberikan wejangan dan juga doa-doa dari Habib ya, untuk akhirnya hilang tuh. Terus ada Ibu Zubaidah kalau nggak salah satu, hilang penyakitnya. Tapi muncul karena dia memang dia takut sama dokter, ya mungkin sugesti itu yang membuat dia baik, tapi timbul lagi. Nah dari situlah akhirnya lari mungkin ke kepalanya dan ke tempat-tempat yang lain. Tapi saat itu kondisi dari almarhum Olga seperti biasa apa? Nggak drop yang kayak ini aja. Meninggal juga saya nggak lihat drop kok, badan juga gemuk, mukanya juga gemuk, nggak kayak biasa kan kalau orang udah hampir setahun begitu kan pasti kan ada gratis kan turun ya. Ini tapi waktu itu tidak terlihat turun. Enggak. Ada itu sih waktu dia datang ke masjid memang dia agak lemes aja. Mungkin dia kecapean, dia kan super aktif, super sibuk, dan mungkin juga itu yang membuat dia kecapean dan kelelahan. Seperti itu. Kalau tadi Bunda mengatakan almarhum Olga takut ke dokter. Mungkin Bunda tahu selama ini kalau misalkan kayak mungkin Olga mengalami keluhan seperti itu, biasanya Olga berobat kemana? Ya dia paling minta tolong sama
ya saya kalau bilang paranormal ya mungkin bukan ya begini. Dia alternatif mungkin. Ya alternatif. Dia lebih percaya dengan alternatif karena memang dia mempunyai orang-orang yang bisa menangani dia secara tradisional gitu ya. Saya juga nggak ngerti sebenarnya kan kalau saya maaf saya apapun yang terjadi tetap saya menggunakan jasa dokter karena memang saya sangat percaya sama dokter. Tapi ada memang beberapa orang yang takut dengan dokter, ya percaya dengan obat-obatan tradisional ya seperti tadi itu Ibu Jubaida, terus Habib Selon yang bisa dengan doa-doa menyembuhkan penyakit dia. Tapi sebelum yang 1 tahun yang lalu itu yang pada saat di rumah sakit, apa mungkin selama Bunda mengenal almarhum Olga pernah mengeluhkan juga mungkin penyakit lain atau? Oh enggak, dia cuma itu aja. Dia kayak seperti kayak kayak martil digetok di kepalanya gitu loh. Itu udah berlangsung cukup lama? Iya. Enggak, waktu di rumah sakit hanya itu. Di rumah sakit aja? Saya baru tahu di situ dia kayak menjerit, aduh sakit mah katanya gitu. Jadi kayak orang nggak tahu, saya nanti mungkin dokter bisa menjelasin apa sampai sebegitunya gitu loh, sakitnya tuh sampai dia nangis, ya Allah, aku dosa apa ya Ma? Saat itu iya. Di depan Bunda? Aku dosa apa ya Ma? Aduh sakit gitu ya. Aku juga cuma bisa yang nenangin dia, sabar, doa sayang gitu. Jadi aku juga nggak tahu, mungkin nanti dokter bisa menjelaskan apa memang sampai sebegitunya sakitnya. Pada saat maaf Bunda, pada saat Bunda menjenguk almarhum Olga pada saat itu, pada saat dia mengalami sakit itu tiba-tiba atau memang pada saat Bunda datang dia sudah mengalami sakit seperti itu? Sebelumnya belum. Waktu saya datang dia agak sadar. Apa kabar Ma? Terus sehat. Terus dia tanya, kamu sakit apa? Ini sakit palaku. Nah terus beberapa menit kemudian tiba-tiba, aduh sakit katanya dia. Daerah mana ternyata pokoknya di kepalanya sakit, itu yang saya tahu. Oke, baik. Kalau kita tahu dari informasi dari berita adalah penyakit yang diderita almarhum Olga adalah meningitis Bunda, seperti itu. Kita akan melihat kabar berikut ini terkait apa sih penyakit meningitis tersebut yang mungkin salah satunya adalah diderita oleh almarhum Olga. Berikut ini pemirsa. Penyakit meningitis terdata pernah terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Namun ada beberapa daerah yang penyebarannya sangat mengkhawatirkan. Meningitis adalah penyakit yang disebabkan peradangan membran pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Meningitis sangat berbahaya jika tidak segera diobati karena dapat menyebabkan kerusakan organ secara permanen hingga kematian. Pada dasarnya penyakit meningitis disebabkan oleh 3 faktor, yaitu paparan virus, bakteri, atau jamur. Meningitis dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi hingga orang dewasa. Anak usia 1 tahun berada dalam posisi paling rentan. Anak-anak dan remaja juga kelompok yang rentan terhadap meningitis karena perubahan gaya hidup. Untuk orang dewasa, meningitis menyerang orang yang daya tahan tubuhnya mulai menurun. Gejala meningitis biasanya dimulai dengan panas tinggi, muntah-muntah, sakit kepala parah, dan kekakuan leher. Bagi anak bayi, biasanya kejang pada leher kerap terjadi. Selain itu, benjolan di kepala kemudian gemetar juga salah satu gejala yang harus diperhatikan. Di tahap lanjutan meningitis akan menimbulkan bintik-bintik merah di badan yang tetap terlihat meski kulit ditekan. Pada tingkat lanjut, seseorang bisa mengalami hilang kesadaran dan pingsan. Penderita meningitis juga biasanya akan sangat peka terhadap cahaya. Penularan meningitis umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan penderita atau terpaparnya cairan tubuh penderita melalui ludah, dahak, ingus, cairan bersin, dan cairan tenggorokan. Penyakit meningitis ini sebenarnya dapat disembuhkan jika ditangani sejak dini. Meningitis juga dapat dicegah dengan penerapan hidup bersih, seperti kebiasaan mencuci tangan, mengenakan masker, asupan makanan dan minuman dengan nutrisi seimbang, dan tentunya vaksinasi. Ya pemirsa, dulu tadi sekilas mengenai penyakit meningitis. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Saya akan bertanya ke Dr. Ziki. Dok, tadi sudah diceritakan gejala-gejala yang dialami oleh almarhum Olga. Apakah betul itu adalah gejala awal dari penyakit meningitis? Tetapi dijawabnya nanti Dr. Ziki. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Dokter ya, kita masih bersama dengan Dr. Ziki dan juga Bunda Dorca pemirsa. Dok,
Melanjuti pertanyaan yang tadi mengenai apa sebenarnya meningitis, kemudian apakah betul gejala yang dialami oleh Olga tersebut adalah gejala-gejala awal dari penyakit meningitis tersebut? Ya, oke. Jadi yang namanya meningitis memang benar itu adalah radang selaput otak ya. Radang selaput otak berarti ada infeksi di dalam kepala. Yang mana kalau ada suatu infeksi di dalam kepala itu memang suatu hal yang tidak bisa dikatakan ringan. Artinya penyakit yang cukup berat. Dan gejala-gejala dari meningitis yang pasti itu adalah mening itu adalah suatu lapisan yang melapisi otak. Jadi kalau apabila lapisan ini seperti kulit, kalau ada sesuatu terjadi pada kulit kita maka terjadi nyeri. Begitu juga mening ini. Jadi ketika terjadi peradangan pada selaput otak ini maka akan muncul sakit kepala yang sangat hebat, itu yang satu pertama. Tapi itu gejala awalnya, dalam arti kan kita juga sering nih ngalamin sakit kepala seperti itu. Apakah itu juga bisa disebut gejala meningitis? Begini. Jadi untuk sakit kepala yang sangat hebat itu biasanya meningitis nggak berdiri sendiri. Jadi kalau kita sakit kepala itu biasanya ada skala antara 0 sampai 10 gitu ya. Kalau kita kayak migrain atau kaku-kaku sakit itu mungkin sekitar ya 5, 6 ya kan 4, 5. Cuma kalau meningitis itu bisa sampai 9, 10 dan gejalanya itu bisa sampai sakit kepalanya hebat sampai menjambak-jambak atau menjedut-jedutkan kepalanya gitu. Selain itu, Dok? Selain itu meningitis juga karena ada itis dalam bahasa Latin adalah radang, maka dia akan ada pasti ada demam. Oh gitu. Ada demam. Beda dengan kita kalau sakit kepala migrain atau seperti yang lainnya kan tidak ada demam biasanya kan ya. Jadi itu akan terjadi bersama dalam arti sakit kepala, kemudian demam, kemudian ada gejala-gejala lain. Ada gejala-gejala lain, betul. Yang akan mungkin bisa kita langsung notice gitu. Wah, ini meningitis nih gitu. Oke, yang harus diwaspadai kalau misalnya kita ingin curiga ini ada suatu meningitis, pertama adalah sakit kepala yang hebat, 2 ada demam. Yang ketiga bisa ditemukan kaku leher, cuma pada stadium awal dia biasanya nggak ada. Tapi biasanya juga ada faktor resiko, artinya tempat masuk dari kuman tersebut. Misalnya gigi berlubang, ada infeksi paru yang berat, atau infeksi telinga berat, atau daya tahan tubuh yang rendah. Karena untuk Tuhan menciptakan nggak gampang untuk suatu kuman atau organisme lain masuk ke dalam kepala. Harus ada jumlah kuman atau keganasan kuman yang hebat dulu atau daya tahan tubuh yang rendah gitu. Tindakan awal kalau misalkan kita mengalami gejala-gejala seperti itu, Dok, apakah mungkin ada obat tertentu yang langsung bisa kita minum atau kita harus langsung cepat-cepat ke dokter rumah sakit seperti itu? Biasanya kalau orang ada sakit kepala maka yang paling gampang adalah si pasien tersebut akan konsumsi obat, ya kan? Biasanya akan konsumsi obat warung lah misalnya gitu kan. Tapi biasanya minum obat warung 1 nggak mempan. 2 nggak mempan. Nah, kalau udah kayak gitu berarti sakit kepalanya bukan sakit kepala biasa, maka harus segera ke pusat pelayanan kesehatan. Baik, tapi kalau misalkan kita pergi ke rumah sakit, ke dokter untuk memeriksakan gejala-gejala awal yang tadi kita alamin yang seperti dokter bilang. Pada saat di rumah sakit, itu biasanya apa yang akan diperiksa, Dok? Dalam arti tindakan-tindakan apa yang dokter di rumah sakit tersebut akan lakukan? Di rumah sakit biasanya akan dilihat apakah ini sakit kepala yang model tipe biasa atau sakit kepala yang tipe berbahaya seperti meningitis misalnya ya. Kemudian nanti akan ditangani oleh dokter spesialis saraf yang kemudian kita akan periksa semua dari kepala sampai kaki. Dan yang untuk memastikan itu suatu meningitis atau tidak, prosedurnya atau gold standarnya adalah kita pengambilan cairan otak yang dari punggung bawah ya, dari pinggang ya. Dari cairan itu akan kita analisa apakah penyebabnya ini adalah benar meningitis, dan kalau memang meningitis disebabkan karena apa? Apakah karena bakteri, infeksi paru, TBC, atau jamur, atau virus. Oke, baik. Kita masih akan terus membahas Bunda Dorce dan juga Dr. Ziki. Kita akan menuju terlebih dahulu ke rekan saya Winda Irawan yang tampaknya sudah bersama dengan sejumlah warga. Ini masih terkait meningitis dan juga tentunya masyarakat yang kehilangan sosok Olga Syaputra dari dunia hiburan Indonesia. Winda. Ya, lalu pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosok almarhum Olga? Kita akan bertanya kepada beberapa masyarakat yang sudah ada di sini yang memang sedang melakukan Car Free Day kebetulan. Oke, selamat pagi Pak. Pada siapa? Bapak Jamal. Oke. Pak Jamal, ini kita tahu kemarin ini ada salah satu sahabat kita yang telah berpulang, Olga Syaputra. Dia sakit meningitis. Lalu bagaimana Pak tanggapan Bapak? Apakah Bapak juga merasa kehilangan dengan sosok Olga yang memang kita tahu sangat ceria dan juga baik hati ini? Olga itu orangnya sangat baik. Dia bisa menghibur semua orang, baik anak-anak muda ataupun orang tua gitu. Atau di samping itu dia juga orangnya dermawan. Itu yang saya tahu gitu, bahwa dia itu
menyantuni anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan dia sangat membantu sesamanya gitu. Saya kira ya kita sangat kehilangan. Kemungkinan Allah lebih sayang sama dia. Jadi Pak, seperti yang tahu ini almarhum Olga ini meninggal karena penyakit meningitis. Bapak sebenarnya tahu nggak apa meningitis tersebut dan bagaimana cara pencegahannya sendiri? Yang saya tahu kalau kita pergi umroh atau pergi haji, itu kita biasanya divaksin dulu gitu, divaksin. Nah, saya tahunya meningitis itu adanya di daerah Timur Tengah gitu. Saya dengar di informasi itu dari Afrika gitu, kok tahu-tahu ada di sini, saya juga nggak paham tuh. Gitu. Baik, kalau begitu, nah ini kita akan bertanya ke Mbak yang satu ini. Halo Mbak, selamat pagi. Siapa namanya Mbak? Tiara. Tiara, oke. Mbak, ini kita tahu bahwa Olga Syahputra baru saja berpulang. Nah, bagaimana Anda tanggapannya? Sangat sedih dan sangat terharu karena saya benar-benar ngefans dengan Olga. Sempat pengen ketemu tapi kok ternyata udah nggak bisa lagi. Sangat terharu sekali. Nggak bisa kata apa-apa. Tapi Mbak sendiri ini kan almarhum Olga ini berpulang karena sakitnya sakit meningitis. Mbak sendiri tahu nggak sih sakit meningitis itu apa? Ya kurang tahu sih saya. Udah terharu aja lihat kemarin kabar Olga meninggal dunia. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih ya Pak ya telah berbagi informasi dengan kami. Dan pemirsa, itu tadi bagaimana tanggapan masyarakat terhadap almarhum Olga dan juga terhadap penyakit meningitis. Ternyata tidak banyak juga masyarakat yang tahu apa itu penyakit meningitis. Kembali ke Anda, Reza. Ya, baik, terima kasih Winda, dan pemirsa kita masih akan terus melanjutkan terkait meningitis. Bunda Dorsya, ini kan kita tahu almarhum Olga ini sakit seperti ini, mungkin baik yang bilang ini penyebabnya adalah mungkin kecapean seperti itu. Bekerja di dunia, mungkin memang capek. Memang capek, Ya. bekerja di dunia hiburan cukup sibuk. Betul. Kalau Bunda Dorsya melihatnya seperti apa sih Bunda? Dalam arti, apakah ini akan menjadi suatu pembelajaran juga untuk artis-artis yang lain? Sebenarnya kalau aku lihat si Olga ini orang yang bertanggung jawab sama keluarganya, ya yang tadinya keluarganya yang orang biasa-biasa, tapi dengan Olga bekerja mati-matian dia bisa membantu perekonomian keluarganya. Saya rasa sih nggak salah juga. Cuman kadang-kadang ya mungkin saya nggak tahu memang kemauan Olga atau kemauan pihak manajemen atau apa yang udah terlanjur kontrak. Jadi sudah tidak ada lagi waktu untuk refreshing. Mungkinnya orang hidup ini kan nggak bisa dipaksain untuk kerja terus ya. Karena aku ya istilah kasarnya Olga itu jangankan di TV rusak aja ada istilahnya. Di mana sih begitu putar Olga, putar Olga gitu. Karena sampai mikir nih anak tidurnya jam berapa gitu loh. Terus ngumpulnya sama siapa? Apa makanannya? Seperti kayak begitu. Karena bagaimanapun juga dia kan ada aset ya, karena dia penghibur. Nah, kalau akhirnya terjadi seperti ini ya memang ini sudah takdir bahwa dia meninggal pada usia seperti itu. Tapi bagaimanapun juga takdir ini kan juga bisa kita meminimalkan untuk ya mungkin mati 32, mungkin insya Allah bisa 40 kan begitu dari kesehatan. Tapi kita juga nggak bisa menolak takdir kalau umurnya sampai segitu gitu. Baik, loh. Bunda, saya ke Dr. Ziki. Dr. Ziki, kalau tadi Bunda bilang bahwa penyebabnya adalah aktivitas yang cukup sibuk, cuma capek. Tapi apa betul seperti itu? Penyebab dari penyakit meningitis ini adalah akibat seseorang yang bekerja mungkin terlalu melebihi jam kerja yang semestinya, kemudian juga akibat kecapean. Prinsipnya bukan karena masalah kerjanya, tapi gini, kalau misalnya kita bekerja tanpa istirahat, otomatis daya tahan tubuh kita akan turun. Seperti yang tadi tayangan di depan kan, jadi meningitis ini kalau daya tahan tubuhnya turun, maka infeksi dari mikroorganisme, entah itu TBC, entah itu virus atau bakterinya, akan dengan mudah masuk dan menembus ke kekebalan di kepala gitu. Tapi kan dengan mungkin, ya tadi Bunda Dorsya bilang bahwa artis, mungkin juga banyak profesi lain yang memerlukan jam kerja yang melebihi dari semestinya. Apa dok yang mungkin bisa menjadi solusi atau mungkin mengantisipasi lah supaya tidak terjadi gejala-gejala seperti